Bahkan ada yang fatal, misalkan kita baca, ada orang sholat baca iyaka, nggak ditasid, harusnya kan iyaka, tapi bacanya iyaka. Ini fatal, maknanya berubah, karena kalau iyaka itu kepada matahari aku menyembah, malu gitu. Seharusnya iyaka kepadamu ya Allah aku menyembah, malah menjadi matahari aku menyembah. Nah, itu fatal. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan share video ini jika memang video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jadikanlah ini sebagai amal jariah kita untuk menyebarkan ilmu seluas-luasnya untuk sesama muslim ya. Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Pojok Langgar. Kita ngobrol-ngobrol santai aja sama Pak Kiai Afifuddin mengenai hukum sholat dan tata cara melafalkan surat Al-Fatihah. Jadi terkait Fatihah, Fatihah itu bagian dari rukun qauli atau bagian dari rukun yang berupa bacaan. Maka bagi orang yang sholat ini setiap rakaat ya, setiap rakaat, kalau rakaatnya 3 ya berarti 3 kali, 4 kali, setiap rakaat itu harus membaca Fatihah, baik itu posisinya sebagai imam ataupun makmum. Makmum ya tetap baca Fatihah, ya, jangan dikira kalau makmum menang lain, enggak, ya tetap baca Fatihah. Atau orang yang sholat sendirian juga sama lah. Cuman kalau makmum kan bacanya Fatihah kan setelah imam selesai baca Fatihah ketika jahar, ketika dikeraskan bacaannya. Jadi waladhdallin, amin, baru makmum baca Fatihah. Oh, iya. Nah, diperhatikan harus dibaca sampai orang yang membaca itu mendengar bacaannya sendiri. Artinya orang sholat misalkan Allahu Akbar, Fatihahnya dibatin tok, dibatin tidak dibaca, atau dibaca tapi tidak ada suaranya, cuma bibirnya tok yang gerak. Ini secara fikih belum dianggap sah. Karena apa? Belum dianggap membaca Fatihah, belum dianggap melaksanakan rukun qauli. Lah, di dalam Fatihah itu ada syarat-syaratnya. Pertama harus tartib, urut sesuai urutan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin harus urut. Kemudian yang kedua harus mualah, harus berkesinambungan. Artinya setelah ayat pertama wakaf, lanjut ayat kedua, lanjut ayat ketiga, lanjut ayat keempat, seterusnya. Maka tidak boleh misalkan baca Fatihah nanti tidak ada kesinambungan, misalkan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, diam ngelamun misalkan. Agak lama, setelah ngelamun dilanjutkan. Nah, ini nanti harus mengulang Fatihahnya lagi dari awal karena dianggap tidak mualah, tidak berkesinambungan. Terus yang lagi termasuk syaratnya membaca Fatihah harus mura'atu hurufiha, harus menjaga terkait huruf-hurufnya. Artinya yang ba ya dibaca ba, sin dibaca sin, dot dibaca dot, jadi ain ya dibaca ain. Artinya cara bacanya harus benar. Maka ini hukum. Maka kalau di dalam referensi-referensi itu ada keterangan hukum belajar membaca Quran itu fardhu ain di dalam Fatihah. Fardhu ain, ya, fardhu ain di dalam Fatihah. Karena apa? Itu wajib gitu. Wajib bagi setiap orang muslim. Bagi di dalam Fatihah. Karena apa? Fatihah itu dibutuhkan terkait dalam keabsahan sholat yang harus dikerjakan setiap harinya. Selain menjaga hurufnya juga membaca tasdidnya harus dibaca secara benar. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka. Ya, tasdid itu harus baca. Sebab apa? Kalau tasdid itu kan 2 huruf aslinya digabung jadi 1. Ketika tidak dibaca tasdidnya, maka berarti kita sudah membuang 1 huruf. Bahkan ada yang fatal, misalkan kita baca, ada orang sholat baca iyaka, nggak ditasdid, harusnya kan iyaka, tapi bacanya iyaka. Ini fatal, maknanya berubah. Karena kalau iyaka itu kepada matahari aku menyembah, malu gitu. Seharusnya iyaka kepadamu ya Allah aku menyembah, malah menjadi matahari aku menyembah. Nah, itu fatal.